I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. One of the 400 million people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious character, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in some way, as if it were fiction, as if pretending the climate change wasn't real would somehow make it go away. Saya berdiri di hadapan Anda bukan sebagai ahli, tetapi sebagai warga negara yang peduli. Salah satu dari 400.000 orang yang berbaris di jalan-jalan New York pada hari Minggu dan miliaran orang di seluruh dunia yang ingin menyelesaikan krisis iklim kita. Sebagai seorang aktor, saya berpura-pura mencari nafkah. Saya memainkan karakter fiktif, sering memecahkan masalah fiktif. Saya percaya bahwa umat manusia telah melihat perubahan iklim dengan cara yang sama, seolah-olah itu fiktif, seolah-olah berpura-pura perubahan iklim itu tidak nyata, entah bagaimana akan membuatnya hilang. But I think we all know better than that now. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Our oceans are acidifying with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheet melting at unprecedented rates decades ahead of scientific projection. Tapi saya pikir semua tahu lebih baik dari itu sekarang. Setiap minggu kita melihat peristiwa iklim baru dan tak terbantahkan. Bukti bahwa percepatan perubahan iklim ada di sini sekarang. Kekeringan semakin parah, lautan kita diasamkan dengan gumpalan metana yang naik dari dasar laut. Kami melihat peristiwa cuaca ekstrim dan lapisan es Antartika Barat dan Greenland mencair dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, beberapa dekade di depan proyeksi ilmiah. None of this rhetoric and none of this hysteria is it fact. The scientific community knows it, industry knows it, government knows it, even the United States military knows it. The chief of the U.S. Navy Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that the climate change is our single greatest security threat. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now face this difficult but achievable task. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. Tak satu pun dari ini adalah retorika dan tidak ada histeria. Ini adalah fakta. Komunitas ilmiah mengetahuinya, industri tahu itu, pemerintah mengetahuinya, bahkan militer Amerika Serikat mengetahuinya. Kepala Komando Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Samuel Locklear, baru-baru ini mengatakan bahwa perubahan iklim adalah satu-satunya ancaman keamanan terbesar kita. Teman-teman, mungkin lebih dari peristiwa sebelumnya dalam sejarah manusia, sekarang kita menghadapi tugas yang sulit tetapi dapat dicapai. Anda dapat membuat sejarah atau Anda akan difitnah olehnya. Agar jelas, ini bukan hanya tentang menyuruh orang mengganti bola lampu atau membeli mobil hibrida. This disaster has grown beyond the choice the individual make. This is now about our industries and our government around the world taking decisive large-scale action. Now must be our moment for action. We need to put a price tag on carbon emission and eliminate government subsidies for all oil, coal, and gas companies. Bencana ini telah berkembang melampaui pilihan yang dibuat individu. Ini sekarang tentang industri kita dan pemerintah kita di seluruh dunia yang mengambil tindakan skala besar yang menentukan. Sekarang harus menjadi momen kita untuk bertindak. Kita perlu memberi label harga pada emisi karbon dan menghilangkan subsidi pemerintah untuk semua perusahaan minyak, batu bara, dan gas. We need to end
the free ride the industrial polluters have been given the name of a free market economy. They do not deserve our tax dollar. They deserve our scrutiny, for the economy itself will die if our ecosystem collapses. The good news is that renewable energy is not only achievable but good economic policy. This is not a partisan debate. It is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights, and solving this crisis is not a question of politics. Kita harus mengakhiri tumpangan gratis yang diberikan para pencemar industri atas nama ekonomi pasar bebas. Mereka tidak pantas menerima uang pajak kita. Mereka layak mendapat pengawasan kita karena ekonomi itu sendiri akan mati jika ekosistem kita runtuh. Kabar baiknya adalah bahwa energi terbarukan dapat hanya dicapai tetapi juga kebijakan ekonomi yang baik. Ini bukan debat partisan, ini adalah salah satu manusia. Udara bersih dan iklim yang layak huni adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, dan memecahkan krisis ini bukanlah masalah politik. It is a question of our own survival. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now, it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Ini adalah pertanyaan tentang kelangsungan hidup kita sendiri. Ini adalah waktu yang paling mendesak dan pesan yang paling mendesak. Delegasi yang terhormat, para pemimpin dunia, saya berpura-pura mencari nafkah, tetapi Anda tidak. Orang-orang membuat suara mereka terdengar pada hari Minggu di seluruh dunia, dan momentumnya tidak akan berhenti. Tapi sekarang giliran Anda. Waktu untuk menjawab tantangan terbesar umat manusia adalah sekarang. Kami mohon Anda menghadapinya dengan keberanian dan kejujuran. Terima kasih.